Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi dan memperhatikan kita hingga saat ini. Di saat kita menghadapi berbagai pencobaan hidup yang mungkin membuat arah hidup kita hampir hilang karena banyaknya permasalahan yang kita hadapi saat ini. Namun percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memperhatikan dan menyelesaikan semua pergumulan hidup kita. Pujian yang akan kita nyanyikan bersama ini akan memberikan kekuatan kepada kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk perhatian dan pemulihan yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Sehingga kami dilayakkan oleh Tuhan untuk boleh datang di hadapan Tuhan dalam beribadah bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pujian versi Mandarin yang syairnya merupakan sebuah doa yang berisi, Tuhan, kami berharap kepadamu, karena Kaulah perlindungan dan kekuatan kami. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan, yang adalah tandu keselamatan kami. Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, firman yang memberikan kehidupan bagi kita semua. Tuhan Yesus adalah terang yang selalu menerangi jalan hidup kita. Dan Tuhan Yesus senantiasa tinggal di antara kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bagi setiap celah
antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, dan kau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau hidup bagi setiap nama. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau hidup bagi setiap zaman. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bukalah mata rohani kami sehingga kami boleh melihat kebenaran Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada ibadah kali ini adalah dalam Matius pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Konteks perikop ini adalah setelah peristiwa di mana Yesus telah dibaptiskan, dan pada saat itu pernyataan Allah Bapa tentang Yesus Kristus. Itu kita bisa membaca di dalam Matius 3 ayat yang ke-17 yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Konteks yang lain dari perikop ini adalah yaitu pada saat Tuhan Yesus akan terjun ke dalam pelayanan. Dari konteks ini kita dapat belajar bahwa pada saat kita percaya atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan pada saat kita mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, setiap belajar firman Tuhan, setiap beribadah, setiap berdoa, maka pada saat itu juga kita akan dicobai oleh iblis. Bagaimana iblis dapat mencobai Yesus dan orang-orang yang percaya? Pada saat iblis mencobai, Roh Kudus juga turut bekerja. Dikatakan bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus. Kita bisa melihatnya di dalam Lukas 4 ayatnya yang pertama. Konsep ini seringkali bertentangan dengan ajaran populer saat ini, di mana orang mengatakan bahwa kalau ikut Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, kita taat dan setia melayani Tuhan, maka kita akan terbebas dari segala masalah. Kita akan terbebas dari sakit penyakit, dan kita terbebas daripada kemiskinan. Ikut Tuhan akan menjadi makmur, akan diberkati dan menjadi kaya. Itu konsep yang seringkali kita dengar pada saat ini. Tetapi pada saat ini kita belajar bahwa di mana Tuhan Yesus akan terjun di dalam dunia pelayanan, Tuhan Yesus mengalami pencobaan. Dan pada saat yang sama Roh Kudus juga memenuhi Yesus untuk menjaganya agar Tuhan Yesus tidak jatuh dalam menghadapi pencobaan tersebut. Tujuan daripada Roh Kudus adalah supaya Yesus menang
atas pencobaan. Saat ini kita akan belajar dari pencobaan yang pertama yang ditulis di dalam ayatnya yang ketiga. Pencobaan yang pertama ini diberikan kepada Yesus supaya Yesus itu tidak mempercayakan dirinya kepada Allah Bapa yang mengutusnya, tetapi menangani sendiri setiap persoalan pribadinya itu dengan cara yang tidak sepatutnya atau jalan pintas, yaitu dengan menggunakan kuasa ilahinya. Artinya Yesus mengingkari komitmennya kepada Allah Bapa, yaitu mengosongkan diri pada saat inkarnasi demi kepentingannya sendiri. Itu adalah tujuan pencobaan yang pertama yang dilakukan iblis kepada Yesus, yaitu supaya Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada Allah Bapa. Perlu kita ketahui bahwa dalam kehidupan Yesus sebagai manusia, Yesus tidak pernah menggunakan kuasa atau keilahiannya demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, iblis selalu menyerang pada titik-titik lemah Yesus, atau bahkan iblis menyerang pada titik-titik lemah kita. Salah satunya adalah masalah lapar, masalah kebutuhan sehari-hari, masalah perekonomian. Dan iblis juga menyerang pada saat yang tepat. Seorang yang bernama Arthur Wallis dalam bukunya yang berjudul God's Chosen Vessels menjelaskan adanya 3 tahap yang dialami seseorang kalau melakukan puasa jangka panjang atau tanpa makan sama sekali. Di tahap yang pertama, yang biasanya berlangsung sekitar 2-3 hari, di mana orang tersebut merasa sangat lapar. Di tahap yang kedua, biasanya juga berlangsung sekitar 2-3 hari, di mana orang tersebut tidak lagi merasa terlalu lapar, tetapi merasa badannya lemes, kepalanya pusing, dan ia malas untuk bergerak. Ini dikatakan sebagai bagian yang terberat dalam melakukan puasa jangka panjang. Di tahap yang ketiga, orang yang tadinya lemas itu mulai pulih kekuatannya, dan ia tidak lapar lagi. Pada tahap ini, orang tersebut merasakan bahwa ia bisa puasa terus tanpa masalah. Tetapi kalau puasa ini diteruskan, maka pada saat tertentu rasa lapar tahu-tahu muncul, dan munculnya ini lebih hebat lagi. Ini menunjukkan bahwa lemak tubuh sudah mulai habis. Dan kalau puasa itu tetap diteruskan, ini menjerumus pada starvation atau mati kelaparan. Ini bisa disebut juga bunuh diri. Dari pengertian tentang ketiga tahap puasa ini, tidak aneh kalau dikatakan bahwa setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yesus sudah sampai pada akhir dari tahap yang ketiga. Iblis tentu juga tahu akan hal ini, dan ia tahu bahwa pada saat itu Yesus sangat lapar dan ia harus makan, kecuali Yesus mau bunuh diri. Pada saat itulah iblis menyerang dengan menggunakan roti. Namun jawaban Yesus terhadap pencobaan yang pertama iblis ini adalah, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menangkis serangan iblis dengan menggunakan firman Tuhan dari Ulangan 8 ayatnya yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Di sini kita dapat belajar betapa pentingnya kita belajar firman Tuhan, membaca, mengerti, dan mengingat akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah senjata, firman Tuhan adalah pedang roh. Kalau kita bisa membacanya di dalam Efesus 6 ayat yang ke-17, yang harus kita gunakan firman itu sebagai pedang roh untuk melawan iblis.
Karena itu janganlah kita mengabaikan firman Tuhan. Arti dari perkataan setiap firman yang keluar dari mulut Allah adalah manusia itu terdiri dari tubuh dan roh. Maka manusia hidup bukan dari roti saja, atau secara jasmani, kebutuhan jasmani, tetapi juga ada kebutuhan rohani yang harus dipenuhi. Apa itu? Firman Allah. Jadi maksud daripada Tuhan Yesus di sini adalah sekalipun tidak ada roti, kalau Allah mengendaki ia hidup, maka Allah pasti akan memberikan kehidupan. Sebab Allah akan memeliharanya. Allah akan memelihara Yesus pada saat itu. Nah, jawaban Yesus ini mengarah kepada hal rohani, kehendak Allah. Setiap pencobaan itu selalu mengarahkan kita pada hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi melalui ayat ini kita dapat belajar bahwa Yesus selalu fokus pada hal-hal yang bersifat rohani. Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jawaban ini menunjukkan kepercayaan Yesus yang mendalam kepada Bapanya. Yesus tidak mau mengambil jalan pintas, tetapi Yesus tetap percaya akan firman Tuhan dan janji pemeliharaan Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-25 dikatakan di sana, tidak pernah orang benar ditinggalkan atau meminta-minta. Pelajaran hari ini adalah mari kita terus belajar firman Tuhan. Kita mencari kehendak Tuhan. Kita fokus pada hal-hal rohani yang bersifat kekal dan percaya, berharap, dan terus mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh belajar firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami ya Tuhan, betapa pentingnya firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak hal serangan-serangan dari iblis ya Tuhan yang menggerogoti akan iman kami, dan semuanya itu dapat dilawan dengan firman Tuhan sebagai pedang roh yang akan melawan serangan iblis. Dengan kuasa Tuhan kami boleh bersama-sama menghadapinya dengan penuh kemenangan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan iman. Selain kekuatan fisik, secara kesehatan Tuhan telah berikan, iman juga Tuhan telah berikan. Sehingga ya Tuhan, walaupun tidak beribadah di dalam gedung gereja, namun beribadah secara online, iman jemaat Tuhan semakin dikuatkan, semakin dihiburkan, semakin diberikan semangat untuk terus menyembah Tuhan. Kami juga pada saat ini berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi virus corona ini ya Tuhan. Dan bahkan pada saat ini ya Tuhan, ada begitu banyak hal-hal lain yang menggerogoti akan ketentraman, kedamaian daripada bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Ada begitu banyak kerusuhan yang membuat setiap masyarakat mengalami ketakutan. Oleh karena itu kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada bangsa dan negara kami untuk dapat menyelesaikan semuanya.
Bapa di surga, kami menyerahkan, biarlah apa yang menjadi pergumulan kami dan pergumulan bangsa dan negara kami ini, Tuhan dengar dan Tuhan jawab, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan syafaat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah segala berkat, rahmat, dan sejahtera sukacita yang berlimpah, berkat kekuatan, kesehatan yang daripada Bapa yang di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan tinggal dalam rumah tangga kita, kehidupan kita, aktivitas kita, pelayanan kita, apapun juga yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus akan dibuatnya berhasil nama Yesus yang kita muliakan. Biarlah setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, Amin.